Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perpajakan, yaitu PPh pasal 15. Nah, pajak penghasilan pasal 15 ini yang kita pelajari di sini berkaitan dengan perusahaan pelayaran dan penerbangan. Oke, kita langsung saja. Nah, yang nanti akan kita pelajari di sini adalah pengertian, kemudian pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, kemudian ada pajak penghasilan atas perusahaan penerbangan dalam negeri dan pelayaran dalam negeri. Jadi kalau untuk yang luar negeri itu disatuin ya, pelayaran dan penerbangan satu tarif. Kemudian untuk yang dalam negeri itu pajaknya itu dipisah antara penerbangan dan pelayaran. Oke, kita langsung saja ke pengertian, yaitu pasal 15 Undang-Undang PPh mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 Undang-Undang PPh yang ditetapkan Menteri Keuangan Dirjen Pajak 2008. Norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu antara lain ada perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Ini yang kita akan pelajari nanti. Ada perusahaan asuransi, pengeboran minyak, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun, guna, serah atau build, operate, transfer atau disingkat BOT. Kemudian kita langsung ke pembahasan pengenaan pajaknya. Yang pertama adalah pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Ini ada pembahasannya, itu ada dasar hukum, kemudian ada subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemotongan, penyerahan, dan pelaporan. Dasar hukumnya yang paling atas itu pasal 15 ya, Undang-Undang PPh. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan tahun 96 nomor 417 KMK .04. Kemudian ada surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 32 PJ 496. Subjek pajaknya adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT. BUT itu adalah bentuk usaha tetap. Kemudian selanjutnya objek pajak, yaitu penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT di Indonesia. Tapi bukan yang di sebelahnya ya, yaitu penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang atau barang dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Bukan yang sebelah kanan tapi yang sebelah kiri, objek pajaknya. Kemudian selanjutnya ada tarif pajak. Nah, tarif pajaknya itu adalah 2,64% dari peredaran bruto. Ini bersifat final. Kemudian peredaran bruto dari PPh atas pelayaran dan penerbangan luar negeri itu adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang atau yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Itu peredaran bruto. Kemudian tata cara pemotongan dan penyetorannya, ini ada yang perjanjian charter dan selain charter. Charter itu sewa ya. Kalau melalui charter itu memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian memberikan bukti potong atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri bersifat final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian menyetorkan SSP ya paling lambat tanggal 10 ke kantor pos atau bank persepsi. Kemudian setelah itu melaporkan SPT maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, selain
itu ada perjanjian selain charter. Ini bedanya ada di pada saat penyetoran ya. Kalau yang di selain charter itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, itu tentang pajak penghasilan untuk pelayaran atau penerbangan luar negeri. Nah, kalau sekarang kita ke pajak penghasilan atas perusahaan penerbangan dalam negeri. Jadi ini dipisah ya antara penerbangan dan pelayaran. Nah, ini yang dibahasnya ada dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan pemotongan serta pelaporan. Dasar hukumnya pasal 15. Kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, Keputusan Menteri Keuangan nomor 475 KMK.0496, Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SK35 PJ4/96. Kemudian subjek pajak dalam pajak penghasilan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Nah, ini berarti charter ya atau sewa saja. Objek pajaknya yaitu penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang yang dibuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tarifnya 1,8% dari peredaran bruto. Ini bersifat tindak pinal atau tidak bersifat final. Nah, peredaran brutonya ini diambil dari semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Kemudian pemotongan dan pelaporan. Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang pencharter tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak badan dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian selanjutnya, atas pemotongan PPh tersebut, pencharter wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian menyetor PPh terutang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi. Kemudian melaporkan SPT yaitu selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, itu tentang penerbangan. Selanjutnya adalah tentang pelayaran ya, pelayaran dalam negeri. Nah, ini sama saja ya dengan pembahasan yang pelayaran tadi, yaitu dasar hukumnya, ada subjek pajaknya, ada objek pajak, tarif pajak, dan tata cara penugasan, pemotongan, dan pelaporan. Yang pertama adalah dasar hukum. Nah, yang pasti di sini pasal 15 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 416/KMK.04/1996. Kemudian subjek pajaknya adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Objek pajak itu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, pelabuhan luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia, kemudian pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Kemudian tarif pajaknya 1,2% ya dari peredaran bruto. Ini bersifat final. Nah, kemudian peredaran brutonya dari mana? Peredaran brutonya itu semua imbalan dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya, serta pelabuhan
di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Tata cara pelunasan dan pemotongan dan pelaporan. Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, yaitu memotong PPh terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian setelah itu memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri bersifat final kepada pihak yang menerima dan memperoleh penghasilan. Kemudian menyetorkan ke bank persepsi atau kantor pos itu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP. Kemudian melaporkan SPT ya, maksimal tanggal 20. Kemudian penghasilan yang diperoleh selain dari perjanjian persewaan atau charter. Nah, ini sebenarnya yang membedakan itu hanya pada saat pembayaran ya, atau penyetoran, yaitu kalau yang selain charter itu dilakukan maksimal itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk SPT-nya sama, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan dari PPh pasal 15, yaitu berkaitan dengan penerbangan dan pelayaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.